Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran, ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh, dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lovers semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, ya guru bahasa Jawa yang paling bijaksana, luar biasa. Dan hari ini saya masih ditemani sama Shiril. Dan ini jam 5 lebih 6 Pak. Oh iya, jam 6 lebih. Kok ini Pak Nur nih jamnya telat ini Pak? Oh ini loh, jam 6 lebih 24. Ya, jam 6 lebih 24 sudah bersiap-siap di sini. Dan tentunya Ril, ini tadi persiapannya itu kan jam 6 enggak, jam 6 lebih 12 menit. Iya. Ini persiapan sehingga ini jam segini sudah bisa siaran. Oke, gimana kabarnya Ril? Alhamdulillah aku hari ini baik Pak, tapi masih batuk gitu lagi. Oh begitu. Ya. Oke, dan ini kita ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan Ril ya. Ini kita akan membahas tentang urin ya, tentang urin. Jadi kesehatan seseorang itu bisa dilihat dari urinnya. Urinnya ini warnanya apa gitu kan? Kalau urinnya itu begini, ini terindikasi sakit apa seperti itu. Oke, yang pertama Ril. Nah, yang pertama Pak itu tuh ada kuning pucat atau bening. Itu tuh artinya itu tubuh kita tuh sudah terdehidrasi dan normal, terhindar nggak sakit gitu Pak. Oh begitu. Ya. Oke, ini kan ada bacaannya nih ya. Ya. Nah gini ya, tanda tubuh terhidrasi dan ginjal sehat. Tapi ini termasuk kekurangan air ya. Iya. Kalau urinnya warnanya kuning apa sih kayak? Iya. Kuning pucat. Pokoknya kuning tapi masih pucat gitu ya. Kalau kuning tua itu baru tanda dehidrasi Pak. Tanda dehidrasi kurang air. Kalau kuning tua. Oke, ini terhidrasi itu apa ya artinya ya? Terhidrasi itu airnya udah cukup gitu loh Pak. Oh begitu? Iya. Oh
pokoknya ini ya, kalau misalnya kuning pucat atau bening itu tandanya sehat. Ya. Tapi yang sehat itu kelihatannya nih yang bening ini Ril. Ya. Berarti kan kayak terhidrasi bener-bener tubuhnya. Iya, kalau Pak Nur ini banyak minum air, ya tau, minum air putih, itu kan urinnya itu kan warnanya bening. Ya. Bening, bahkan dalam 1 jam itu mungkin sampai 2 kali ke kamar mandi itu. Dan Pak Nur lihat seperti apa sih urinnya itu? Oh ternyata bening. Oh berarti sehat gitu loh ya? Ya, tubuhnya berarti sudah terhidrasi, tidak perlu air lagi. Maksudnya kayak udah cukup airnya gitu Pak. Nah seperti itu. Kamu pernah nggak sih Rin melihat atau memperhatikan urin ketika kamu ke kamar kecil itu? Selama ini sih enggak ya Pak ya. Nah. Tapi kalau misal warnanya beda gitu ya, kayak misal kadang kuning tua atau merah gitu, itu tuh pasti kelihatan. Jadi selama ini aku nggak pernah memperhatikan karena aku tahu bahwa tubuhku sehat, asik gitu Pak. Iya, jadi gini, sehat itu bukan perasaan Ril, tetapi bisa dilihat dari warna urinnya tadi itu. Walaupun kita ini merasa seger, merasa gimana ya, merasa tidak sakit apa-apa, tapi kalau misalnya urinnya itu ya tadi itu ya warna apa namanya itu kuning tua misalnya, itu kan tandanya kurang air, dehidrasi, kurang air. Oke. Yang pertama tadi itu kan kuning pucat atau bening ya. Yang kedua kuning tua. Itu artinya kurang air. Apa bahayanya kurang air? Hah? Bahayanya kurang air apa ini? Apa ya Pak? Kan tubuh kita tuh kalau misal katanya itu tubuh kita tuh kayak kebanyakan tuh air gitu loh Pak. Jadi kalau misal kurang air tuh bisa gimana gitu, lupa aku Pak. Yang jelas ini loh, yang jelas yang dapat kita rasakan kalau kita ini kekurangan air, misalnya pas olahraga begitu kan? Pusing biasanya Pak. Iya, pusing atau ya apa sih rasanya tenggorokan kering dan lain sebagainya, itu kan ya? Iya. Dan nggak enak, dan itu memang harus minum seperti itu. Yang ketiga Ril. Nah, yang ketiga ini merah muda atau merah, itu tandanya ada masalah kesehatan yang serius. Nah, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Oke, memang ada sih merah muda atau merah. Ada emangnya ya? Ada Pak. Kalau misal ada sakit gitu kan, biasanya warnanya kayak gitu. Kalau misal ada penyakit yang ada di dalam tubuh gitu. Oh iya. Tapi kan alhamdulillah ya Pak Nur selama ini kan belum pernah ya Ril ya. Belum pernah. Jadi Pak Nur nggak tahu. Pak Nur nggak tahu. Tapi kalau memang di sini dituliskan seperti itu, ini kan juga apa namanya itu ilmiah gitu loh ya. Iya. Bukan ngawur gitu kan. Berarti kan ada. Ada. Ketika urin itu berwarna merah muda atau merah itu mungkin tercampur darah nggak sih? Kayaknya ya Pak ya, kalau misal pakai logika kita tuh kayaknya kayak gitu, tapi nggak tahu lagi kalau secara ilmiahnya ya Pak. Iya, kalau bayangan kita itu kan kalau merah itu ya darah, gitu kan. Atau mungkin begini Ril, ini nebak-nebak aja ya. Nanti mungkin bagi Mugaru lovers yang dokter gitu ya, nanti bisa mengkoreksi kalau salah ya. Kalau menurut Pak Nur ini mungkin infeksi kantung kemih, mungkin ya. Kalau infeksi kantung kemih beda lagi, saluran kemih beda lagi, keruh dan berbau. Oh begitu? Iya ini berbau busuk. Lah itu yang merah, kalau gini loh. Darahnya itu dari mana kan begitu? Ya nggak tahu ya Pak, mungkin dari kayak ada penyakit lain gitu. Tapi mungkin ya merah itu juga bisa jadi tanda kalau ada infeksi saluran kemih. Tapi kayaknya spesifiknya itu keruh dan berbau busuk gitu Pak. Oh iya, mungkin ini sinyal ya. Iya. Mungkin ini sinyal. Oh ini ada yang nggak beres dan berdarah begitu kan? Iya. Wah luar biasa. Makanya ini kan dengan kita membahas ini Ril, nanti untuk hari ini dan selanjutnya ini kan harus memperhatikan urin gitu. Iya. Supaya kalau misal nanti ada sakit atau ternyata misal urinnya warnanya merah itu bisa segera diperiksakan ke dokter. Soalnya kadang tuh kalau misal nggak cepat diperiksakan ke dokter tuh bisa tambah parah Pak. Tambah parah dan tambah sakit dan tambah mahal. Begitu. Wis pokoknya kita waspada aja lah. Terus begini loh Ril. Apa? Kamu tahu nggak sih kebutuhan
minum manusia, ya orang misalnya kita ini ya, Ya. setiap hari itu berapa sih? Nah, kalau misal kebutuhan orang setiap hari itu 2 liter sehari, Pak. 2 liter. Iya, kalau nggak salah tuh 2 liter waktu itu aku baca-baca. 2 liter mungkin yang aktivitasnya seperti kita ya. Nah, Tidak begitu capek yang ya nggak gimana yang gitu. sampai lari-lari atau kayak gimana gitu. Tapi kalau misal sampai ada olahraga terus yang kegiatannya itu kayak aktif banget gitu tuh pasti butuhnya lebih, Pak. Ya misalnya kuli panggung. Iya. Kemudian apa ya yang pokoknya yang kerja berat itu loh. Apa ya? Dorong truk misalnya ya, dorong kereta api. Itu kan ini butuh apa namanya itu butuh Air yang lebih banyak. Air yang lebih banyak begitu. Berarti kan apa namanya? Lebih dari 2 liter seharusnya. Ya. Sebenarnya gini loh, Pak Nur ini kan pernah mencoba Ril ya. Ya. Bukan pernah lagi tapi sering ya. Ketika tubuh itu butuh air minimal 2 liter, itu Pak Nur itu tidak sampai 2 liter, paling satu hari itu 2 ini. Lu gak haus ta, Pak? Mek 2 ini doang. Iya, Pak Nur ini apa namanya itu mencoba aja, ternyata kuat. Tapi ternyata ada sesuatu yang Pak Nur rasakan itu kok awak gak enak gitu. Agak lemes-lemes gitu. Agak lemes, agak pusing gitu. Iya emang karena tubuh kita tuh perlu air yang cukup banyak, Pak. Kalau misal cuma minum segini, 2 lagi ya gak cukup, Pak. Iya. Mau minum ini aja, biasanya tuh aku sekali minum habis terus kayak misal 1 jam 2 jam berikutnya itu haus lagi, Pak. Oh iya ya. Kalau Pak Nur tambah ekstrim. Apa, Ini Pak? kan pada waktu mencoba Pak Nur ya. Nah. 2 ini. Kalau sebenarnya yang Pak Nur minum setiap hari itu ekstrim sebenarnya. Apa, Pak? Sekali minum itu yang botol besar itu loh. Yang 1,5. 1,5 itu 3/4-nya itu sekali minum Oh. itu. Jadi ke kamar mandi itu mungkin kamar mandinya ini sampai hafal sama Pak Nur. Loh kok ini mana? Loh. Oh, durung suwe kok ini mana? Begitu. Ya nggak apa-apa, Pak, daripada kekurangan air, mending kelebihan. Nah, Tuh. ada nggak sih dampaknya kalau kita kelebihan minum itu? Nggak tahu deh, Kalau Pak. kekurangan kan pasti ada ya. Iya pasti ada. Nah, kalau kelebihan ini, Kayaknya kembung deh, Pak ya. Iya kan, kalau misal kelebihan air tuh pasti kembung gitu loh, Pak, perutnya, Pak. ya nggak maksudnya untuk kesehatan yang lain, Nggak misalnya tahu deh, apa? Pak, kalau itu, Pak. Tapi kayaknya aman-aman saja. Pak Nur ini kan juga banyak minum air ya. Iya. Ini, itu tapi ya aman-aman saja, tambah enak gitu loh kalau kelebihan itu. Berarti baik gitu. Berarti baik. Sementara ini kesimpulan kita baik. Ya. Nah, bagi para dokter tolong komen ya kalau misalnya prediksi kami ini salah. Ya karena kita kan Ya bukan kita dokter. soalnya bukan dokter, bukan ahlinya. Kita Nah. cuma bahas aja, Pak. bahas saja ya, daripada apa namanya nggak dibahas kita nggak akan tahu selamanya Ril ya. Nah, ini ngomong-ngomong minum ini Pak Nur juga mau minum. Lanjut Ril, warna urin yang berikutnya Ril. Oke. Tadi yang keruh dan berbau busuk kan udah ya, Pak ya? Ya dibaca Oke, lagi. dan terus ada keruh dan berbau busuk itu artinya tuh tanda infeksi saluran kemih. Gitu. Keruh dan berbau Berbau busuk. busuk. Nah, ini berwarna keruh dan busuk. Itu apa nanah apa gimana ya? Ril? Kalau keruh itu kan nanah kalau menurut Pak Nur itu. Iya kayaknya. Kalau merah kan darah. Ya. Kalau keruh itu nanah. Iya. Dan itu dikeluarkan lewat Saluran kemih. ya itu. Wah. Macam-macam ya, Pak ya ternyata, Pak. Aku selama ini taunya cuma yang kayak kuning pucat, kuning tua sama merah doang, Pak. Iya, taunya itu kamu. Iya. Apa namanya? Kalau pesing itu apa sih? Nggak tahu, Pak. Ini kalau Pak Nur perhatikan ya, kalau misalnya kita itu buang air kecil gitu ya. Nah, misalnya Pak Nur buang air kecil, itu bening dan tidak berbau. Tidak berwarna dan tidak berbau Pak Nur itu. Karena apa? Saking banyaknya minum gitu loh. Berarti kalau pesing kan biasanya itu kalau pesing tuh warnanya itu kuning tua, Pak. Berarti kurang air gitu loh. Iya. Iya, biasanya kalau misal baunya pesing itu warna urinnya itu kuning tua gitu. Oh, iya. Mungkin ya kalau pesing ini kan juga indikasinya juga kekurangan air begitu Iya. kan. Nah, pertanyaannya gini loh, Ril. Mengapa sih kita itu kok sampai kekurangan air? Padahal kan air kan murah di sini kan. Nah, ini di sini aja ada 2. Ini kan diminum terus.
Biasanya itu kadang tuh banyak orang yang males loh Pak. Males. Ya males minum tuh ada Pak. Aneh kan? Ada tuh. Ada. Bahkan temenku ada di kelas 7A itu, dia itu mbak botol kan, tahu nggak sih Pak, botolnya itu kayak cuma seginian gitu Pak. Tapi itu tuh masih sisa terus. Soalnya katanya kayak pas ditanya kenapa kok nggak minum, kok nggak habis gitu. Males. Katanya itu males Pak. Oh, tapi kalau misalnya ya Ril ya, misalnya ada orang yang malas minum tetapi apa namanya warna urinnya itu bukan yang ini warna-warna yang terindikasi sakit tadi itu, kan berarti kan kebutuhan airnya kan dia tercukupi. Iya. Walaupun kelihatannya loh kok sedikit kan begitu kan. Iya. Nah itu kan masing-masing orang itu kan beda-beda. Iya. Iya kan beda-beda kan? Iya. Oke. Kalau kamu berapa? Kalau minum sehari berapa? Kalau aku minumnya jujur aja aku nggak ngitung Pak. Soalnya kan aku biasanya tuh kayak pakai botol gitu loh Pak, bukan pakai aqua yang kayak yang beli kemasan gitu, enggak. Jadi aku langsung minum pakai gelas galon gitu, tapi aku nggak ngitung sampai berapa kali, sampai berapa gelas gitu. Oh iya. Pak Nur kalau sekali minum Ril ya, kalau misalnya nggak pakai botol yang besar itu 1,5 itu, Pak Nur itu berapa ya? 5 sampai 6 gelas sekali minum. Wow. Ya. Jadi apa ya? Namanya kan awet. Kamu kalau lihat Pak Nur kan awet seger gitu loh ya. Iya. Ke atas, ke bawah, ke sana kemari itu Karena minumnya banyak. karena minumnya banyak dan kebetulan ada minumnya itu. Ya. Kalau nggak ada nahan terus Pak. Iya, kalau nggak ada yang diminum itu apa terus? Air liur Pak yang diminum Pak. Iya. Oke, warna urin yang berikutnya Ril, warna apa Ril? Yang berikutnya ini warna orange. Warna orange. Artinya itu hati tidak berfungsi dengan baik, bisa juga disebabkan oleh obat-obatan tertentu. Oh iya. Jadi ini ya apa namanya? Kok Apa? biru sih Ril ya? Orange Ada ya? Pak. Black biru ada. Oh biru ada. Orange di sini ya? Orange. Orange. Berarti hatinya tidak berfungsi. Dengan baik kan hati itu kan untuk menetralkan racun. Mungkin racunnya keluar dari situ paling Pak. Oh. Paling loh ya. Iya. Nah ini yang dokter ini wajib komen ini ya. Nggak tahu siapa dokter siapa, pokoknya yang merasa dokter itu. Tapi yang tidak merasa dokter itu ya, janganlah nanti tambah parah ini. Iya nanti tambah parah salahnya Pak. Kita ini tambah nemen salahnya itu. Oh, jadi gangguan hati itu warnanya urin. Ya. Urinnya ya. Ini ngomong urin itu banyak orang yang mungkin yang belum tahu urin itu apa sih sebenarnya? Urin itu boleh nggak sih Pak dia ngomong kayak urin Iya. itu air kencing. Ya, air Gitu. kencing guys. Jadi urin itu air kencing ya. Dari tadi kan kita bahasnya cuma urin-urin Iya. saja. Ini supaya apa ya? Supaya bahasanya tidak vulgar gitu. Supaya sopan. Supaya sopan. Tetapi kan netizen itu kan Kadang ada yang nggak tahu. ada yang nggak tahu, makanya diperjelas kan begitu. Oke, Ril, berikutnya warna urin yang bagaimana nih? Orange, udah orange tadi. Orange sudah ya. Ya. Terus ada biru atau kehijauan. Itu tuh tanda efek samping obat-obatan atau mengonsumsi makanan tertentu. oh iya ingat ini Pak Nur ingat Ril. Kalau misalnya Apa? Pak Nur ini berobat, pulang-pulang minum obat begitu kan, urinnya itu ini sesuai dengan warna obatnya itu. Beneran? Iya, kalau misalnya tapi ya enggak warna merah itu ya enggak lah, paling kuning lah, paling kuning atau kehijauan Pak Nur pernah. Wih. Tapi ya itu tadi Pak Nur ingat ini warnanya apa. Nanti kalau misalnya Nggak sesuai, nggak sesuai, cek lagi ke dokter. nah itu berarti kalau misalnya sesuai dengan warna obatnya itu berarti kan Efek samping obat. efek sampingnya obat kan begitu. Iya. Nah sampai segitunya Pak Nur ini. Memperhatikan kesehatan, nggak apa-apa Pak, itu baik Pak. Kan nanti kalau misal ternyata sakit gitu kan bisa cepat ditangani sebelum makin parah. Iya. Gitu.
Dan kita ini kan berharapnya kan kita selalu sehat, Ril ya. Iya. Tapi kalau sehat terus itu nggak pernah sakit, Hidupnya itu kayak nggak berwarna ya Pak ya. ya itu malah seperti Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit itu, Ril. Jadi ketika kita sakit, ya oke lah ini diterima. Mungkin ini sebagai penggugur dosa-dosa kita, Ya. kan, gitu kan. Kemudian supaya introspeksi diri, supaya nanti itu ketika sehat ini akan lebih berhati-hati dalam hidup. Mangane ya dijogo, Minumnya ngombene dijaga, terus aktivitasnya dijaga, tidurnya dijaga, kan begitu. Ya. Ojo sampai kita ini di sekitar kita banyak air minum tapi kita ini kurang minum. Kamu tahu nggak sih, Ril? Apa? Dampak kalau kurang minum dalam waktu yang lama, dalam jangka waktu yang lama. Apa ya Pak ya? Biasanya itu tenggorokan sakit gitu loh Pak. Tenggorokan sakit. Ini ada yang lebih parah loh, Ril. Apa Pak? Ginjal. Sakit ginjal. Nah, jadi orang yang punya sakit ginjal itu Harus banyak-banyak minum. bukan disebabkan karena kurang minum. Oh. Jadi kalau sudah ginjalnya sudah sakit ini, Ril, ya, walaupun dia banyak minum nggak ada artinya karena apa? Sudah rusak ginjalnya. Harus biasanya itu harus ganti ginjal atau enggak ada pengobatan lebih lanjut gitu Pak. Pengobatan lebih lanjut, cuci darah. Iya, sama kayak ayahku dulu Pak. Loh iya? Iya, ayahku dulu meninggalnya gara-gara sakit ginjal. Oh, gimana Ril? Itu Wah. cuci darahnya berapa? Kalau itunya aku nggak tahu ya Pak, soalnya aku tuh masih 2 tahun gitu kan. Aku diceritain mama kalau ayah tuh dulu tuh cuci darah tuh kayak sering banget gitu loh Pak. Oh, itu mungkin juga karena kurang Iya, kurang mungkin minum. ya, mungkin. Iya, karena sibuk bekerja dan lain sebagainya. Soalnya Jadi ini kondisinya aku mungkin soalnya aku nggak tahu ya Pak ya aslinya Iya. gimana. iya. Dan ini apa namanya? Ya sarannya Pak Nuril sekali lagi, ojo sampai kita itu Kurang kekurangan minum. Karena air minum itu banyak, berlimpah di tempat kita itu. Jangan sampai males, Rek. Kalau males nanti ya tahu sendiri akibatnya, kan begitu. Cuci darah tuh mahal loh. Masa dikasih sehat gratis malah mau bayarnya mahal-mahal gitu kan. Nah iya, di dalam tubuh kita ini kan sudah ada yang nyuci, bagian nyuci kan. Ada. Itu harusnya dijaga. Jangan Tapi sampai malah dirusak. nah, malah dirusak terus kemudian kita mencuci pakai mesin. Mahal itu. Mahal, tidak secanggih Tubuh kita tubuh sendiri. kita ciptaan Allah ini ya. Karena darah yang akan mengalir ke seluruh tubuh itu kan seharusnya bersih lagi. Racunnya sudah disaring kan begitu, Ril. Oke, selanjutnya, Ril, warna urin selanjutnya, Ril. Selanjutnya itu warna ungu Pak. Warna itu tuh ungu? artinya sindrom kantung kemih. Itu bertanda sindrom kantung kemih ungu yang terjadi saat menggunakan kateter urin dan mengalami infeksi saluran kemih gitu. Oh iya, ini masih masalah kemih ini ya. Masalah kemih ini masalah Penting banget Pak. iya. Jadi nanti kalau Mugarullah semuanya belum tahu di mana letaknya kantung kemih atau bentuknya seperti apa atau fungsinya seperti apa, nanti bisa googling ya, bisa mencari di internet ya. Pasti banyak Pak di internet Pak. Pasti banyak. Kita ini kan cuma memancing supaya Mugarullah Mencari semuanya ini tahu. mencari tahu, Iya. supaya lebih berhati-hati, kan seperti itu. Dan ini kan tidak semua penyakit terdeteksi melalui urin tadi. Urin, iya. Ada penyakit yang misalnya penyakit mata begitu kan, kan nggak disebutkan di sini urinnya Ya warna enggak apa. dong. Atau penyakit apa namanya ya, encok misalnya. Kalau encok nih kayaknya bukan dari urin Pak. Iya. Dari kuat berdiri atau enggak itu Pak. kalau misalnya ke penyakit puyeng gitu, Ril ya. Penyakit puyeng ini kan juga nggak bisa dideteksi dengan warna urin tadi. Harusnya dideteksi dengan Pak Nur tahu kalau Apa, puyeng. Pak? Kalau puyeng ya, itu deteksinya itu diajak ngopi nggak mau. Diajak makan soto nggak mau. Kenapa? Puyeng. Bukan. Apa? Karena isi dompetnya kosong, itu puyeng. Jadi mendeteksinya itu dari situ. Kayaknya semuanya juga gitu ya Pak. Kalau misal nggak ada duit, itu pasti kepala tuh udah nyut-nyutan gitu loh Pak. Iya, jadi puyeng itu terbagi menjadi 2. Puyeng menjadi 3, Ril. Apa? Puyeng karena nggak punya uang, puyeng karena penyakit, Sama? atau puyeng karena apa namanya itu?
banyak pikiran. Ada 3. Nah ini termasuk yang mana? Kalau puyengnya itu karena nggak punya uang, berarti kan solusinya harus kerja. Harus dapat uang. Ya. Kalau puyeng karena penyakit gitu ya, berarti harus ke dokter harus untuk ke dokter, diperiksa. minum obat ya minimal minum oskadon lah. Ya. Pak Nur nih kayaknya pengguna oskadon ya Pak ya. Iya, jadi apa ya? Tapi jarang banget jarang banget. Pak. Soalnya Pak Nur jarang sakit. Jarang sakit, alhamdulillah. Tapi ya enggak, bukan viral juga sih. Uyo kadang-kadang yang sakit. Tapi dilakoni ya. Iya. Terus yang ketiga itu karena banyak pikiran. Nah ini solusinya gimana ini? Cerita biasanya itu kalau banyak pikiran tuh bisa kayak cerita ke orang lain gitu loh Pak, supaya dapat solusi atau dapat masukan gitu. Oh, harus curhat. Iya, curhat. Berarti keberadaan temen yang buat curhat itu penting gitu Ril. Iya. Emang gimana sih Ril? Kalau misalnya kita ini puyeng karena banyak pikiran terus curhat itu rasanya gimana? Biasanya ya Pak, biasanya tuh rasanya itu lebih kayak kadang tuh lebih plong. Soalnya kan kita ini kayak udah banyak beban pikiran kan. Terus misal kita curhat, biasanya kan dikasih solusi. Nah itu tuh bisa membuat tenang pikiran kita juga gitu. Oh iya. Ya walaupun solusinya belum nemu kadang-kadang tapi lebih baik gitu. Lebih plong. Di perasaan lebih plong. Nah beda halnya ketika ada orang yang memang tertutup. Tertutup, tidak mau cerita, tidak mau ini ditanggung sendiri dan tidak pernah cerita kepada orang lain. Ini kan juga sebenarnya juga malah menambah parah ini. Iya. Misalnya ya masalah apa begitu kan, terus nggak ada teman curhat gitu. Nah tapi Ril, itu kan kalau menurut kita ya, teman curhat itu memang perlu. Penting. Tapi sebaik-baik curhat Ril, nah itu kepada siapa? Ke Allah Ril. Iya dong. Nah nanti kalau misal ke temen ya Pak ya kan cuma dikasih solusi yang belum tentu jadi solusinya gitu. Ya cuma meringankan beban perasaan. Kalau ke Allah itu tuh pasti nanti itu ada jalan keluarnya yang pasti yang terbaik gitu. Nah kita ini kan disediakan 5 waktu, terus kemudian ditambah malam yang panjang. Ini kan sebenarnya untuk curhat ke Allah ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tapi sayangnya orang sekarang ini kalau curhat itu di status. Sakit perut, ya Allah sakit perut aku, tapi di status gitu. Mencret di status. Kemudian kena pisau tangannya di status. Ini apa-apaan sih orang-orang ini? Harusnya ke Allah. Iya. Kalau nyetatus itu yang inilah, yang misalnya ada yang penting begitu kan. Itu kan boleh buat nyetatus. Lah kalau statusnya ini cuma kesedihan terus ada loh Ril. Apa? Di WA-nya Pak Nur. Di WA-nya Pak Nur itu kalau Pak Nur buka itu ceritanya itu nggak pernah jenenge wongnya bahagia, mesti sedih terus. Mosok sih. Iya, jadi ketika ini ya, sebentar ya. Ya. Ini Pak Nur menunjukkan. Ini nih bukti nyata bahwa orang yang diceritakan Pak Nur itu benar adanya. Oh iya, tapi ini nanti kamu jangan melihat namanya. Dia itu begini ya. Sekian lama aku menanggung derita ini dan terpaksa aku melepaskanmu. Iki wongke apa mah? Galau terus, Pak. Galau terus di sini. Ini nggak ada yang inspiratif gitu loh. Statusnya itu. Ya ini kan ya apa sih, malah curhatnya malah di status kan. Apalagi begitu. Karena cinta ya Allah, galau-galau karena cinta ya rek gak mari-mari. Nah, oke Lil, ini kalau kita teruskan ini malah kemana-mana ini. Iya. Dari urin terus kemana-mana. Dan ini sudah jam 6:50, berarti waktunya kita untuk apel pagi. Dan tapi Muga Lovers jangan sampai khawatir ya. Nah, karena kita akan menemani Muga Lovers semuanya setiap hari pada waktu dan gelombang yang sama. Maka tetap stay tune di Mugaru TV. Jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat nanti tertinggal informasi terbaru, Pak. Tertinggal informasi terbaru. Akhirnya saya kan namanya ini ganti kayaknya ya, ketuker Pak namanya Pak.
Akhirnya saya Pak Nur. Dan aku Syiril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.